Oke, kita lanjut ke proses servis remnya ya teman-teman. Jadi untuk servis rem sendiri itu ada beberapa item yang harus kita cek, kita style dan kita amati untuk standarisasinya. Mohon maaf ini anginnya gede ini karena kita masih di pantai. Ya, jadi seperti ini kurang lebih item-item yang perlu kita cek atau kita setting dalam proses servis rem. Oke, langsung saja. Yang pertama ini langsung kita lakukan proses servis rem depan ya teman-teman. Kita gas saja. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu kenapa sih mobil harus di servis rem gitu, di luar faktor adanya keluhan atau trouble, itu memang untuk komponen rem sendiri perlu perawatan ya teman-teman. Jadi saya kasih lihat setelah ini kenapa kita harus melakukan proses servis rem. Nah, ini ya teman-teman, ini adalah kampas rem. Kampas rem dalam proses penggunaannya itu mengalami kondisi yang namanya padding teman-teman. Jadi padding ini permukaan kampas rem menyerupai kaca. Ini salah satu faktor yang mengurangi kepakeman dari rem itu sendiri. Jadi kan dia kan posisinya kan terpasang ya di kaliper seperti ini, dan dia saat kita gunakan pengereman dia ada gesekan dengan piringan ini. Jadi proses padding itu terjadi karena tindakan atau kegiatan seperti itu. Nah, di proses servis rem kita akan bersihkan ini. Kita bersihkan sehingga permukaannya bisa kembali ke asbes lagi. Dan nah, ini kan akhirnya karena kita lakukan proses perawatan, jadi akhirnya kita ketahuan ada minus apa aja yang terjadi di sistem rem kita. Salah satunya ini kebetulan banget kan kita temuin. Jadi dari pelanggan tidak ada keluhan, cuman kita temuin kalau sliding pinnya itu macet teman-teman. Oke, sliding pinnya macet. Jadi sliding pin yang bagus itu dia bisa bergerak maju mundur. Nah, salah satu item yang kita pegang di proses servis rem adalah pelumasan sliding pin, biar sliding pin bisa bekerja maju mundur dengan baik, jadi tidak terjadi kemacetan di saat melakukan pengereman. Nah, hal ini lazim terjadi teman-teman. Kalau sliding pin yang bagus itu kan seperti ini ya. Nah, jadi dia itu bisa bergerak maju mundur karena memang fungsinya rem seperti ini. Cuman kalau dia sudah mengalami kemacetan seperti yang di bawah ini, nah biasanya rem macet terjadinya dari sini. Nanti efek sampingnya rem atau kampas rem itu bisa habis satu sisi. Oke, kita coba lakukan pengeluaran untuk sliding pinnya dulu ya teman-teman. Coba kalau kita tidak melakukan proses servis rem, maka kita tidak akan tahu kondisi minus-minus apa yang terjadi di sistem rem kita. Tahu-tahu nanti trouble gitu aja. Nah, kalau kita masih di fase maintenance atau perawatan seperti ini sih kalau saya lihat dari macetnya sih tidak memerlukan adanya pergantian spare part. Nah, tapi kalau kita sudah tiba di momentum benar-benar macet, potensi-potensi yang harus diganti: satu, sliding pin; yang kedua, kampas rem karena biasanya habis satu sisi; yang ketiga bisa jadi karena rem macet, sistem lebih panas, terus piston mengalami kejang. Nah, di situ biasanya kaliper kit atau seal yang ada di piston itu mengalami proses pengerasan. Nah, di situ biasanya apa ya, kita juga akan melakukan proses pergantian kaliper kit dan juga pistonnya. Nah, secara biaya pun akan jauh lebih besar daripada kita lakukan tindakan preventif seperti ini. Tuh kan, tak semudah itu ternyata Ferguson. Nah, kalau ada teman-teman yang mungkin masih berminat untuk melakukan servis rem sendiri di rumah, mungkin video ini bisa dijadikan tutorial untuk melakukannya. Cuman kalau pas ketemu trouble seperti ini ya coba nanti cari tutorial yang lain ya, yang menangani trouble seperti ini, karena memang trouble seperti ini biasanya
gampang-gampang sulit, atau malah ada juga yang susah-susah sulit. Jadi tergantung, setiap kondisi bisa beda-beda teman-teman. Oke, ini sementara nanti kita skip dulu biar kita lakukan proses pelepasan sliding pin dan no record ya teman-teman, karena kalau kita record waktunya mungkin terlalu panjang. Oke, ini untuk sliding pinnya sudah berhasil kita eksekusi dan kondisinya seperti ini teman-teman, berkarat ya. Nah, kalau dibilang fatal, ini belum fatal. Untungnya dilakukan proses servis rem, jadi ketahuan lebih dini lah ya. Oke, nanti kita akan bersihkan semua ini. Monggo mas, kita lanjut gas saja mas. Nah, jadi seperti ini proses atau treatment untuk kampas rem yang mengalami padding. Jadi kita amplas. Kira-kira akan ada yang komentar gini nggak? Diamplasin biar kampasnya cepat habis, cepat ganti nantinya. Ya nggak apa-apa orang komentar, cuman coba deh cek ke beres sekalipun gimana treatment untuk kampas rem yang model pet kit seperti ini. Wah, bengkelnya curang tuh, ngakalin tuh, diamplasin biar kampas cepat habis, nanti duit lagi ke dianya. Ya nggak apa-apa, boleh, itu untuk hiburan sih. Cuman memang kita belum nemu treatment lain. Pakai cleaner pun kurang maksimal. Cleaner sebagai finishing oke, cuman kalau untuk tindakan satu-satunya sih kurang. Tuh kan, tadi kelihatan nggak waktu kena cahaya dia berkilap tuh ya kan, kena cahaya berkilap kan. Ini yang disebut kondisi padding. Jadi permukaan ini kan sebenarnya materialnya kan lebih ke asbes ya, tapi karena faktor penggunaan jadi dia seperti kaca, namanya padding. Coba bandingkan dengan ini yang sudah mengalami pembersihan, nggak ada padding-paddingnya. Nah, paling tinggal ini dikit, kurang dikit ya mas, dibersihin ya. Itulah pentingnya servis rem. Nggak apa-apa, rem saya masih enak. Iya, nggak apa-apa, nggak ada trouble tuh. Iya, cuma nanti kalau pas ada trouble, pas tiba-tiba kayak gimana remnya, ya jangan mengeluh gitu loh. Jangan mengeluhnya wow begini, wah apa. Ini objektif saja ya teman-teman, jadi bukan kita menyebar ketakutan atau kita maksa orang buat servis, enggak juga. Karena sebenarnya kalau kita mau lebih objektif, ini tuh simbiosis mutualisme kok. Oke, sudah bersih semuanya, tinggal kita pasang lagi di kaliper ya teman-teman. Nah, sebelum kita lakukan proses pemasangan kampas rem ke kaliper, kita kasih dulu pelumas di titik-titik yang bersinggungan. Kenapa harus dikasih pelumas? Jadi gini teman-teman, satu, fungsi pelumas itu untuk mengantisipasi bunyi yang terjadi saat proses pengereman. Nah, nggak teman-teman ngalamin atau dengar cerita dari orang saat direm bunyi? Nah, itu salah satu penyebabnya dari apa ya namanya ya, bagian kampas rem yang bersentuhan itu kurang pelumasan, itu bisa bikin bunyi. Terus misalkan ada nih yang mau menyanggah, loh kan tapi mobil baru di dealer itu kan nggak ada pelumasnya. Iya, itu kan mobil baru, karena dia kan juga nggak kepakai jalan, cuman ngejogrok aja di showroom kan, seperti itu. Jadi misal pun jalan nggak sejauh mobil yang dipakai harian lah jaraknya.
Ya, jadi seperti ini. Nah, bagian-bagian yang bersinggungan itu diberi pelumas. Nah, untuk tadi sliding pin yang macet kita bersihkan dengan amplas juga. Setelah itu nanti kita beri pelumasan dan kita pasang lagi. Nah, kembali ke ini ya teman-teman, kalau di bagian ini tidak diberi pelumasan, suatu saat nerjang banjir atau nerjang genangan air, dia jadinya kan potensi berkarat di sini. Jangan bilang nggak mungkin, itu mungkin aja, karena beberapa kali memang ada kejadian seperti itu. Dia berkarat, jadi kampas macet, stuck, dia udah nggak bisa digerakin maju mundur lagi. Itulah pentingnya pemberian pelumas pada kampas rem. Sama halnya dengan sliding pin. Setiap servis rem, cek sliding pin. Bila perlu lakukan pembersihan ya bersihkan. Kalau hanya cuma butuh dilumas ya dilumas saja. Oke, kita coba gerak maju mundur. Oke, sudah lebih terkondisi ya teman-teman. Oke, langsung saja kita lanjutkan prosesnya sampai kita selesaikan. Ini untuk servis rem depannya. Untuk sliding pin yang satunya sama ya teman-teman, kita kasih pelumas juga biar kinerjanya tetap bagus. Nah, selain di sliding pin, saya bilang tadi di bagian-bagian yang bersentuhan itu dikasih pelumas supaya menghindari kemacetan atau menghindari bunyi. Memang seperti ini metode maintenance di luar mobil baru. Nah, enak kan? Nah, ini kebetulan untuk unit Honda Brio itu ada pengunci kampasnya ya teman-teman, karena nggak semua mobil memiliki pengunci kampas seperti ini. Oke, baut kaliper kita kencangkan, cek juga nanti baut satunya walaupun tidak kita kendorkan, cuma untuk mengantisipasi. Oke, untuk servis rem depan sudah selesai, kita lanjut ke servis rem belakang.